Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, kita lanjutkan praktek kita dalam membaca kitab Arab berbahasa Arab. Kitab berbahasa Arab tanpa harokat yang kita membacanya dengan menggunakan ilmu nahwu shorof yang sudah kita pelajari ditambah dengan mufradat yang sudah kita kuasai. Ya. Kita lanjutkan at-tafsir al-muyassar terakhir yang kita baca sampai ayat 1. Al-Baqarah ayat 1. Ya. Al-Baqarah ayat pertama sudah. Ya, kita ulang pembacaannya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Hadhil hurufu wa ghairuha minal hurufil muqatta'ati fi awailis suwari. Huruf ini dan selainnya dari huruf-huruf yang terpotong-potong yang ada di awal-awal surat-surat, fiha isyaratun ila i'jazil qur'ani, di dalamnya ada hal yang menunjukkan kepada mukjizat Al-Qur'an. Faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikina, maka sungguh telah terjadi padanya itu tantangan terhadap orang-orang musyrik, fa'ajazu an mu'aradatihi, lalu mereka tidak mampu untuk menghadapi tantangan itu. Wa huwa murakkabun min hadhil hurufil lati tatakawwanu minha lughatul arabi, dan dia Al-Qur'an itu disusun dari huruf-huruf ini yang bahasa Arab itu terjadi dari huruf-huruf ini. Padahal ajazul arabi anil ityani bimithlihi, maka ketidakmampuan orang-orang Arab dari mendatangkan yang semisalnya, ma'annahum afsahun nasi, padahal mereka itu adalah orang-orang yang paling fasih dengan bahasa Arab. Itu adalah menunjukkan ala annal qur'ana wahyun minallahi, menunjukkan atas bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan wahyu dari Allah. Ya. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Silahkan yang mau baca. Silahkan Wildan dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal qur'anu huwal kitabul azim alladzi la syakka annahu min indillahi fala yasuku Soha ya fala suhu fala yasuku ayyartaba fihi ahadun awatuhi an yartaba fihi ahadun, terus bukan apa li wuduhihi. Fala yasuhu ayyartaba fihi ahadun liwuduhihi yantafi'u bihi al-muttaquna bil ilmin nafi'i
wal amalis sholihi wa hum alladzina yakhafuna Allaha wa yattabi'una ahkamahu. Saya masih ragu-ragu tadi. Soha yasihu, soha yasihu, Fala yasihu. soha yasihu, fa'ala yaf'ilu. Jadi fi'il mudhari'nya yasihu, soha yasihu. Jadi kan fala yasihu an yartaba fihi ahadun liwuduhihi. Terus yang tafi'u bihil muttaquna bil ilmin nafi'i wal amalis sholihi wa humul ladzina yakhafunallaha wa yattabi'una ahkamahu. Dzalikal kitabu, kitab itu maksudnya Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal Qur'anu, Al-Qur'an itu huwal kitabul azimu, dia itu adalah kitab yang agung, alladzi la syakka, yang tidak ada keraguan, annahu min indillah, bahwasanya dia itu dari sisi Allah. La raiba fih, maksudnya la syakka annahu min indillah, tidak ada keraguan bahwasanya dia itu dari sisi Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Fala yasihu an yartaba fihi ahadun liwuduhihi. Fala yasihu, maka tidak benar, an yartaba, bahwasanya ragu-ragu, fihi padanya, ahadun, seorang pun atau seseorang, liwuduhihi, karena jelasnya, karena sudah jelasnya. Maka tidak benar sama sekali, tidak benar seorang pun yang ragu-ragu padanya karena sudah jelas. Yantafi'u bihil muttaquna, orang-orang yang bertakwa itu mengambil manfaat dengannya. Kalau nafa'a yanfa'u itu memberi manfaat, kalau intafa'a yantafi'u mengambil manfaat. Yantafi'u bihil muttaquna, orang-orang yang bertakwa mengambil manfaat dengannya, bil ilmin nafi'i, dengan ilmu yang bermanfaat, wal amalis sholihi, dan amal soleh. Wahumul ladzina yakhafunallaha, dan mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yattabi'una, dan mereka mengikuti ahkamahu, hukum-hukumnya. Ya. Sekarang kita bahas, kita telah tata bahasanya. Karena antum sudah belajar nahwu shorof, sudah belajar mubtada, khobar, fa'il, dan lain sebagainya. Ya. Dzalikal Qur'anu. Nah, dzalika itu apa? Kedudukannya di sini sebagai, dia kedudukannya sebagai apa? Dzalika. Kita ingat bahwa jumlah hanya ada dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kalau diawali dengan isim berarti jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ya udah, berarti ini adalah isim yang di awal jumlah namanya mubtada. Dzalika itu adalah mubtada. Karena mubtada maka dia dibaca rofa. Cuman kalau isimnya itu mabni, dzalika ini kan isim mabni ya, maka dikatakan dia menempati tempat rofa. Menempati tempat rofa. Kalau isimnya mu'rab maka dikatakan rofa. Misalnya al-kitabu jadidun. Al-kitabu itu mubtada yang dibaca rofa gitu. Tapi kalau dzalika
itu mubtada tapi dia menempati tempat rofa karena isim mabni. Dzalika Al-Qur'anu. Ini apa? Ini istilahnya adalah dia badal bagi dzalika. Al-Qur'anu badal bagi dzalika. Dzalika itu yaitu Al-Qur'an. Karena badal maka mengikuti i'rabnya dzalika. Dzalika tadi kan mubtada, ya kan? Mubtada dia dirofakan atau menempati tempat rofa. Maka Al-Qur'anu mengikuti rofa gitu. Karena dia badal. Yang mengikuti itu berapa? Pokoknya dengan ingat itu. Tabi, baik tabi mengikuti lil marfu, mansub maupun majrur, mengikuti isim-isim yang dibaca rofa, nasab maupun jer itu ada 4. Apa itu? Naat, terus apa? Badal seperti ini, terus taukid, terus atof, gitu ya. Naat, badal, taukid, atof itu mengikuti. Al-Qur'anu dia badal bagi dzalika maka mengikuti rofa. Dzalikal Qur'anu huwal kitabul azimu. Huwal kitabul azimu. Dzalikal Qur'anu itu dia mubtada'nya. Kemudian khobarnya adalah huwal kitabul azimu. Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Jadi khobarnya berupa jumlah, yakni jumlah ismiyah, yakni huwal kitabul azimu. Huwa mubtada karena jumlah ismiyah kan tersusun dari mubtada khobar ya. Huwa itu mubtada, al-kitabu khobarnya. Jadi dzalikal Qur'anu, dzalika mubtada kemudian dibadali dengan Al-Qur'anu, kita katakan aja ini mubtadanya, kemudian khobarnya huwal kitabul azimu. Khobarnya berupa jumlah ismiyah yang berarti tersusun dari mubtada khobar. Huwa mubtada, al-kitabu khobar. Ya. Huwa al-kitabu. Dia itu adalah al-kitab. Al-azimu. Al-azimu itu sifat. Sifatnya al-kitabu. Naat sifat. Karena naat maka mengikuti. Al-kitabu maka al-azimu. Alladzi la syakka. La syakka. Syakka ini adalah isim yang dibaca nasab karena apa? Karena didahului la nafi lil jinsi. La seperti ini adalah la nafi lil jinsi. La yang meniadakan jenis itu menasabkan isim setelahnya. La syakka, la ilaha illallah, la haula wala quwata, la imana liman la amanatalah, liman la amanata, la imana liman la amanata, la syakka annahu min indillahi. Indi ini apa ini? Isim fi'il apa haraf? Sering ketemu indi toh? Indi itu adalah bukan fi'il. Terus apa? Isim apa haraf kira-kira? Indi itu bukan haraf tapi isim. Kan kita lihat di sini min. Salah satu tanda isim apa? Didahului haraf jer. Jadi indi itu adalah isim. Indi di sini isim yang dibaca jer karena didahului min. Min adalah haraf jer. Indillahi, Allahi. Kenapa dibaca jer? Karena ini Naat. Naatnya siapa? Sifatnya siapa? indi. Bukan.
Allahi itu adalah mudhof ilaih, disandari oleh indi. Indi mudhof, Allahi mudhof ilaih. Idhofah sering kita temui. Fala yasihu. Fala yasihu. Ini soha yasihu. Fi'il madinya soha, itu fa'ala. Soha gitu. Karena ain lam, ain fi'il dan lam fi'ilnya sama hurufnya. Fa'ala jadi soha. Sot ha soha. Terus jadi soha. Kemudian fa'ala yaf'ilu. Sihu jadi hihu gitu, jadi yasihu gitu. Soha yasihu. Fala yasihu. Kemudian an yartaba. Yartaba ini fi'il mudhari dibaca nasab karena an ya. An, selain an apa yang menasabkan fi'il mudhari? An, lan, idzan, kai ya. An, lan, idzan, kai itu menasabkan fi'il mudhari. Yartaba, nanti ini pakai tasrif ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala, irtaba yartabu. Ifta'ala yafta'ilu, jadinya irtaba yartabu. An yartaba fihi ahadun. Ahadun kenapa rofa? Ahadun rofa karena dia fa'il untuk fi'il mana? Fa'il untuk fi'il yartaba. Jadi yartaba ahadun, seseorang atau seorang pun, yartaba ragu-ragu. Terus kalau yasihu tadi, ini kan fi'il. Fi'il itu mesti ada fa'ilnya. Kalau nggak ada fa'ilnya berarti naibul fa'il. Yasihu ini fi'il maklum atau majhul? Kalau tidak ada fa'ilnya berarti majhul. Ini ada fa'ilnya enggak ini? Kalau majhul kan nanti yusiku gitu. Yusahu ya. Yusahu. Kalau bisa gitu, kalau ini kalau dari bentuknya fi'il ini maklum ya. Maklum ya, bukan majhul. Nah, terus kalau maklum berarti ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya mana ini? Ahadun. Ahadun tadi fa'ilnya yartaba. Ya kan, ahadun. Terus yasihu ini fa'ilnya mana ini? Fala yasihu, maka tidak benar. Apa yang tidak benar? Fa'ilnya mana? Yang tidak benar apa? Fa'ilnya adalah ini, an yartaba fihi ahadun. An yartaba. Nah, an yartaba fihi. Fa'ilnya adalah istilahnya masdar mu'awal. Masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu masdar yang berupa an dan fi'il mudhari ini. An fa'ilnya satu rangkaian. An yartaba fihi. Ahadun itu. Jadi fa'il dari yasihu ini adalah an yartaba fihi ahadun. Nah, terus yantafi'u bihi. Yantafi'u fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Yantafi'u fi'il mudhari madinya ini ifta'ala yafta'ilu. Intafa'a yantafi'u intifa'an. Maka tasrif itu kalau dihafal insyaallah nanti bikin kita refleks
dengan ketemu fi'il, karena paling banyak fi'il, hampir semua fi'il itu dibaca mengikuti wazan-wazan dalam tasrif. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, intafa'a yantafi'u intifa'an. Selain itu nanti kita bisa memahami kaitan maknanya. Ada nafa'a yanfa'u, ada intafa'a yantafi'u. Kan beda toh? Beda tapi masih ada kaitan artinya. Nafa'a yanfa'u memberi manfaat. Kemudian kalau intafa'a yantafi'u mengambil manfaat. Yantafi'u bihi al-muttaquna. Yantafi'u kan fi'il ya. Kalau fi'il berarti ada fa'il, kecuali kalau fi'il yang majhul ya. Nah, ini kan bukan majhul ya. Berarti ini ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah al-muttaquna. Ini fa'ilnya al-muttaquna. Fa'il itu isim yang dibaca rofa. Tanda rofaknya apa ini? Tanda rofaknya adalah wawu. Bukan fathah, bukan na. Fathah gitu bukan. Tapi tanda rofaknya adalah wawu. Karena dia adalah isim jamak mudzakkar salim, al-muttaquna, rofaknya itu. Kemudian nasab dan jarnya al-muttaqina. Seperti al-muslimuna, al-muslimina, al-kafiruna, al-kafirina. Bil ilmin nafi'i, ilmi, al-ilmi, jar karena bi. Kemudian an-nafi'i, jar karena naat, naatnya al-ilmi, mengikuti al-ilmi. Kemudian wal amali, ini jar karena apa? Karena mengikuti atof. Atofnya kemana? Mengikuti mana? Mengikuti an-nafi'i atau al-ilmi? Atof. Bil ilmin nafi'i wal amali. Al amali ini jar karena mengikuti an-nafi'i atau mengikuti al-ilmi. Ya sama-sama jarnya gitu. Cuman kalau kita memahami ini yang diikuti apa? An-nafi'i yang paling dekat itu ataukah al-ilmi? Al-ilmi. Maka ini yang tepat, al-amali ini mengikuti al-ilmi, atof ke al-ilmi, digabungkan ke al-ilmi. Maksudnya gimana? Bil ilmin nafi'i wa bil amali. Jadi digabungkan, atof digabungkan ke al-ilmi seperti itu. Bil ilmi wa bil amali. Bil ilmi, ilmi yang nafi, kemudian wabil amali, dan dengan amalan. Amalan yang as-solihi. As-solihi jar karena naatnya al-amali. Solihi naat dari amali, Ustaz. Al-amali. Terus wahumul ladzina yakhafunallaha. Yakhafuna. Alladzina ini adalah istilahnya apa? Alladzina, alladzi isim mausul. Isim mausul sering kita jumpai. Alladzina. Kemudian yakhafuna fi'il jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salim seperti al-muttaquna ini. Betul begitu? Kayaknya mirip ya, kayaknya sama ya. Al-muttaquna, yakhafuna, ya kan? Sama-sama belakangnya ada wawu nun gitu. Al-muttaquna, yakhafuna. Sama enggak ini? Beda. Kalau al-muttaquna itu isim jamak mudzakkar salim. Kalau yakhafuna itu bukan isim jamak mudzakkar salim, tapi dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini yakhafuna. Nah, kadang kita rancu di situ ya. Kita anggap sama padahal beda jauh. Yang satu isim, yang satu fi'il. Yakhafuna itu fi'il mudhari' dengan dhamir
hum. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, yaf'uluna. Yaf'uluna, taf'uluna memang sama-sama belakangnya ada wawunun ya. Yaf'uluna, taf'uluna itu fi'il mudhari' yang domirnya hum dan antum itu kan seperti itu. Nah, belakangnya ada wawunun tapi beda dengan wawununnya pada isim jamak mudzakkar salim. Ya khafuna, mereka takut. Khafa ya khafu. Fa'ala yaf'alu. Khafa ya khafu. Ada janggalan karena ada huruf ilah, ada alifnya. Khafa ya khafu. Fa'ala yaf'alu. Ya khafuna Allah nasab karena apa? Karena maf'ul bi ya, objek. Ya khafuna Allah, mereka takut apa? Takut Allah. Wa yattabi'una itu sama dengan ya khafuna, yakni fi'il mudhari' dengan dhamir hum. Yattabi'una, mereka mengikuti. Kalau fi'il madhinya apa ini? Yattabi'u. Ittaba'a yattabi'u. Ittaba'a yattabi'u. Ifta'ala yafta'ilu. Yattabi'u ditasrif ke bawah ketemu yattabi'una. Ahkamahu ini idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Ahkama itu mudhof yang disandarkan kemana? Hu. Disandarkan ke hu. Maka ini hu-nya itu adalah mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih selalu dibaca jer atau menempati tempat jer. Kalau hu ini kan isim yang mabni ya, kan dhamir toh, dhamir kan isim mabni, maka dia menempati tempat jer. Tapi kalau hu-nya misalnya diganti al-Qur'ani, maka ahkamal Qur'ani, ahkamal Qur'ani gitu. Kalau sehingga di sini yang kita lihat dia yang sesuai dengan kedudukannya, maksudnya yang dilihat dia kedudukannya apa, kemudian i'rabnya gimana, itu adalah pada mudhofnya. Karena mudhof ilaih selalu jer atau dibaca menempati jer. Rafa ya Ustaz. Rafa karena dilihat dari hu-nya itu. Iya. Maka melihatnya jangan pada mudhof ilaih, tapi yang dilihat mudhof gitu. Ahkama plus hu kan, ini ada dua kata loh, ini ada dua isim kan, ahkama dan hu. Yang dilihat bukan hu tapi ahkama, karena hu itu cuman dia disandari selalu jer atau menempati tempat jer, tapi yang dilihat adalah mudhofnya ahkama. Maka ahkamahu ini i'rabnya adalah dia dibaca nasab. Ahkama nasab karena apa? Karena maf'ul bi. Hu-nya ini Hu itu disandari oleh ahkama, hukum-hukumnya. Tuh. Ada pertanyaan? Bukan domir Ustaz. Domir. Domir itu, isim domir itu kan bisa jadi mudhof ilaih. Ahkamahum gitu loh. Ahkamahum kan Hum. Wa yatabiuna kan ini orang banyak. Pak ini hu kan orang satu. Mereka mengikuti hukum-hukum mereka. Bukan. Ya tinggal hukum-hukumnya apa, hukum-hukumnya siapa gitu. Hu maksudnya masuk punya hu ahkama itu. Ahkamal Qur'ani.
hukum-hukum Al-Qur'an. Bukan masuk ya tabiuna ini ya. Bukan, enggak ada kaitan ke situ. Jadi kalau antara fa'il dengan maf'ul bih itu enggak harus sesuai mudzakkar muannas, kemudian ada mufrad mutsanna jamak, itu enggak harus sesuai. Ahkamahu, ahkamal Qur'ani atau ahkamallahi. Ya bisa dua-duanya ya. Ahkamallahi, hukum-hukum Allah, atau ahkamal Qur'ani, hukum-hukum Al-Qur'an. Oh, berarti anu ya Ustaz. Ada fi'il, mesti ada fa'il. Itu sudah hukum ya. Ada fi'il, mesti ada fa'il. Kecuali kalau fi'ilnya majhul. Kalau fi'ilnya majhul berarti enggak ada fa'il tapi naibul fa'il. Tapi kalau maf'ul bih tidak mesti. Kadang fi'il itu ada maf'ul bihnya, kadang tidak. Karena fi'il itu pembagiannya ada yang berupa lazim dan muta'addi. Masih ingat ya? Lazim dan muta'addi itu fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Misalnya jalasa, duduk, kan nggak butuh maf'ul bih. Kharaja, keluar, nggak butuh maf'ul bih. Beda dengan akhraja, mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Butuh maf'ul bih. Doroba, memukul. Memukul apa? Butuh maf'ul bih. Itu yang butuh maf'ul bih namanya muta'addi. Ini sudah dipelajari, cuman kalau nggak diulang, nggak dipakai, ya lupa. Ada pertanyaan? Ayat 3. Panjang. Yo, ayat 3 kita baca bersama-sama. Coba antum mengira-ira. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mereka mengimani yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan mereka menegakkan shalah, wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami telah rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Terus tafsirnya, wa humul-ladzina yusaddiquna bil ghaibi alladzi, kalau nyambung ya bil ghaibil ladzi la apa ini? La adraka yudriku, la tudriku, la tudriku hu hawasu hum, terus wala ku luhum, terus wahdaha, terus apa ini? Li annahu la yu'rafu illa bi wahyillahi ila rusulihi mislal imani bil malaikati wal jannati wan nari wa ghairi dzalika mimma akhbarallahu bihi au akhbara bihi rasuluhu
wal imanu kalimatun jami'atun lil iqrari billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqul iqrari bil qauli wal amali bil qalbi wal lisani wal jawarihi wa hum ma'a tasdiqihim bil ghaibi. Terus fa'ala yufa'ilu yuhafiduna ala ada is-sholati fi mawaqitiha ada an sohihan waf apa ini waf ko ma syaro Allahu li bukan lin tapi li nabiyyihi Muhammadun dan din Muhammadun linabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin apa sih? Muhammadin kan linabiyyi ikut nabiyyi linabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mimma aqaina hum minal mali apa nih yakhrujuna apa yukhrijuna yukhrijuna kalau yakhrujuna kan keluar kalau ini mengeluarkan yukhrijuna sodaqah apa ini sodaqah ta amwa apa ini amwa lihim alwajiba tiba ta ikut kemana ikut amwali atau ikut apa ini sodaqota amwalihim alwajiba tawati ini ikut amwali atau ikut sodaqota ikutnya ke sodaqota amwalihim alwajiba ta wal mustahabba ta jangan salah. Bahasa Arab kan ya seperti bahasa Indonesia kalau kita membaca sudah familiar itu kan kita enak bla membacanya ya Ustaz. Apakah di dalam bahasa Arab juga ada semacam kalau familiar enak membacanya langsung bisa dibaca tanpa memikir
ini mudhaf ilah naat manut itu boleh nggak? Iya boleh. Artinya mungkin ada orang yang bisa membaca, memahami artinya tanpa memahami tata bahasanya gitu. Ada juga yang seperti itu. Sebagaimana orang bahasa Indonesia kan juga ada yang tidak memahami tata bahasa Indonesia tapi bisa membaca, memahaminya gitu. Cuman kan itu nanti kita ya ada bedanya memahami bacaan dengan memahami tata bahasanya dengan tidak, itu kan beda gitu loh. Maksudnya kan gini loh, Ustaz. Kalau untuk maf'ul bih, mudhaf ilaih, naat itu tata bahasa yang digunakan di dalam ilmu pendidikan gitu loh. Maksud saya dalam penulisan. Tapi kalau dalam pemahaman kita membaca bla 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 untuk diri kita supaya sepanjang kita memahami itu boleh enggak gitu ya saya maksud. Boleh, enggak apa-apa, boleh. Ya. Makanya nanti kan ada bedanya penekanan pelajaran. Kalau pelajaran kita kan pelajaran bahasa Arab. Antum nanti kan belajar tafsir juga kan, belajar hadis juga. Di sana kan ngedep teks berbahasa Arab toh. Ya udah, pokoknya kalau pas pelajaran tafsir, hadis itu fokusnya itu ke memahami maksudnya, maksud dari bacaan itu. Enggak usah waktu pelajaran tafsir ngutak-ngutak tata bahasanya. Pelajaran hadis fikih pakai kitab Bulughul Maram misalnya malah membahas tata bahasanya, ya enggak pas. Penting di sana memahami fikihnya gitu. Nah, kalau di sini kita giliran pelajaran bahasa Arab ya ini saatnya kita memahami bahasanya, tata bahasanya gitu loh. Kalau pengennya itu cuma memahami maksudnya gitu, artinya saja gitu, itu kan ya bukan di pelajaran ini kan. Pelajaran ini memang maksudnya ini memahami bahasanya. Ya sampai di sini dulu, waktunya sudah habis. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.